Halo semua, selamat datang di channel Drama Hati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah berjudul Apakah Wanita Bisa Mencintai Dua Pria Sekaligus? Aku masih ingat hari pertama aku bertemu Arman. Saat itu aku berdiri di depan papan pengumuman kampus, mencoba menemukan namaku di daftar kelompok diskusi. Pandanganku sibuk menyisir nama-nama sampai aku mendengar suara lembut dari belakangku. Sarah ya, kita satu kelompok. Aku menoleh dan di sanalah dia, Arman namanya. Wajahnya ramah dengan senyuman kecil yang membuatku merasa tenang di tengah keramaian kampus saat itu. Aku hanya mengangguk dan terlihat terlalu canggung untuk bicara. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandangku yang terasa berbeda saat itu. 2 minggu kemudian, aku mengalami salah satu momen paling memalukan dalam hidupku. Hari itu, sendalku tiba-tiba putus di tangga kampus yang ramai. Aku berhenti mendadak, mencoba memperbaikinya, tapi sendalnya rusak sepenuhnya. Itu membuatku kesal dan juga malu. Aku ingin menangis karena malu saat itu. Orang-orang berjalan melewatiku. Beberapa menatapku dengan heran, tapi kemudian aku mendengar suara yang sudah mulai ku kenal. Sarah, kenapa berhenti? Aku menengok dan Arman sudah berdiri di depanku melihat sendalku yang rusak. Tanpa berkata-kata, dia melepas sendalnya sendiri dan menyodorkannya padaku. Pakai ini, aku bisa jalan nyeker kok. Aku menatapnya bingung, merasa ragu. Tapi kamu nanti gimana? Dia tersenyum kecil, seolah ini bukan masalah besar. Aku gak apa-apa. Lebih baik aku nyeker kali daripada kamu gak pakai sendal, kan lucu. Saat aku memakai sendalnya, hatiku terasa hangat. Aku berpikir, kok ada ya orang sebaik ini? Waktu terasa berjalan begitu cepat dan aku semakin sering melihat sisi lembut dari Arman. Momen lain yang tak akan pernah kulupakan adalah saat aku mengalami kecelakaan kecil di kampus. Hari itu aku sedang sibuk membaca di perpustakaan ketika aku menyadari ada noda merah di celanaku. Aku langsung panik. Aku berdiri dengan canggung, mencoba menutupinya dengan tisu. Tapi sebelum aku bisa bergerak, Arman muncul dari belakang dan menyodorkan jaketnya. Pakai ini dulu, katanya sambil mengikat jaketnya di pinggangku. Aku merasa malu tentunya, tapi dia berkata dengan tenang, "Gak apa-apa, semua orang pernah mengalami ini kok. Tenang aja, aku ada di sini." Di setiap langkah, dia selalu memastikan aku merasa aman. Singkat waktu, setelah hampir 7 tahun kami pacaran dan tentunya kami menikah. Pernikahan kami sederhana tapi penuh cinta. Aku masih bisa mengingat tatapan Arman di pelaminan, bagaimana matanya berbinar saat dia menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah jadi rumahku, Sarah," katanya dengan begitu lembut dan penuh wajah terharu. Setelah menikah, kami menjalani hidup di rumah kecil yang penuh kehangatan. Arman selalu punya cara untuk menunjukkan cintanya padaku, dan dia selalu berhasil membuat hatiku terhanyut-hanyut. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa tahun menikah dan memiliki anak, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan yang tak bisa kujelaskan, seperti sesuatu yang hilang di tengah semua cinta dan perhatian Arman. Disinilah cerita ini baru dimulai. Dio adalah tipe pria yang mudah dikagumi banyak orang, bukan karena wajahnya yang tampan atau penampilannya yang selalu rapi, tapi karena karakternya yang tenang. Dia profesional dan penuh perhatian. Dia bukan hanya baik padaku, tapi dia baik pada semua orang. Jika ada rekan kerja yang kesulitan, Dio selalu menawarkan bantuan tanpa diminta. Ketika seorang di tim kami mendapat kritik tajam dari atasan, Dio adalah orang pertama yang menenangkan situasi tersebut, membantu menemukan solusi tanpa menyalahkan siapapun. Ada satu momen yang benar-benar membuatku sadar betapa banyak orang menghormatinya. Kami sedang berada di tengah tanggap waktu proyek besar, sudah dikejar-kejar deadline. Salah satu anggota tim melakukan kesalahan dalam perhitungan anggaran dan itu membuat seluruh laporan harus diulang. Rina terlihat panik saat itu, hampir menangis di ruang rapat. "Aduh, aku gak tahu gimana cara memperbaiki ini semua salahku," gumam Rina dengan suara yang gemetar dan ketakutan.
Sementara yang lain tampak kecewa atau sibuk menyalahkannya, Dio berdiri. Sudahlah, tenang dulu semua. Masalahnya bisa kita selesaikan kan? Kalau kita kerja sama, bukan menyalahkan loh. Dia mengambil alih tugas Rina tanpa menyalahkan sedikit pun dan membuat suasana cair. Malam itu, Dio tinggal sampai larut malam untuk membantu menyusun laporan yang berantakan itu, dan dia menghabiskan banyak waktu malam itu bersama kami. Lalu aku bertanya, "Kenapa kamu repot-repot, Dio?" Dia tersenyum tipis. "Karena kita tim lah. Kalau satu tim gagal, itu artinya kita semua kurang mendukung. Kita harus kompak." Kata-katanya sederhana, tapi membuat kami semua merasa dihargai dan merasa kalau Dio adalah atasan yang baik. Dio juga selalu memperlakukanku baik, bahkan dia memperlakukan semua orang dengan hormat, tidak peduli siapa mereka. Dia menyapa petugas kebersihan di kantor dengan senyum yang sama seperti dia menyapa direktur. Ketertarikanku pada Dio tidak muncul tiba-tiba. Itu bukan karena dia mencoba mendekatiku atau memberiku perhatian khusus. Dio tetap menjaga batas profesional, tidak pernah melontarkan kata-kata yang menggoda atau mencoba mengesankan diriku secara berlebihan. Namun kebaikannya yang konsisten dan sifatnya yang berwibawa membuatku secara perlahan merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti saat dia memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan aku sendiri sering abaikan. "Sarah, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Jangan lupa makan. Makan siang itu penting," katanya di suatu hari. Dia hanya lewat dan memberiku pesan singkat. Aku merasa perasaanku campur aduk. Dia selalu terlihat peduli, tapi tanpa memberiku kesan bahwa dia sedang berusaha lebih dari sekedar rekan kerja atau atasan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Dia tidak pernah berusaha mencuri perhatianku. Dia tetap profesional, tetap menjaga jarak. Tapi setiap kali dia berbicara atau bertindak, aku tidak bisa mengabaikan rasa kagum yang tumbuh di hatiku. Seperti saat dia menawarkan kursinya kepada seorang ibu hamil di ruang kantor kami. Saat itu, ibu itu di ruang tunggu. Lalu dia menunjukkan kebaikannya. Atau ketika dia dengan sabar mendengarkan keluhan dari rekan kerja lain, meskipun dia sendiri sedang sibuk. Dio adalah tipe pria yang membuat siapapun merasa nyaman. Dan meskipun aku mencintai Arman sepenuh hati, ada sesuatu tentang Dio yang terus menghantui pikiranku. Salah satu momen yang membuatku merasa ketertarikan kecil ini bukan hanya karena kebaikan Dio. Kami sedang menghadiri seminar dan aku mendapat giliran untuk mempresentasikan proyek yang sudah lama kami kerjakan. Saat aku berdiri di depan panggung, aku merasa gugup luar biasa. Suaraku bergetar dan tanganku basah karena keringat. Aku melihat ke arah Dio yang duduk di barisan depan. Dia mengangguk pelan, seolah berkata, "Kamu bisa, Sarah." Entah bagaimana, tatapan itu memberiku keberanian. Aku menyelesaikan presentasiku dengan lancar. Setelah acara selesai, Dio mendekat. "Kamu luar biasa. Aku tidak percaya, Sarah. Ternyata kamu berbakat." Katanya singkat. Aku merasa wajahku memanas. "Terima kasih, Pak. Padahal tadi aku sempat ragu." Dia hanya tersenyum. "Kamu terlalu sering meremehkan dirimu sendiri, Sarah." Ketertarikanku pada Dio bukan tentang cinta atau keinginan untuk mengkhianati Arman. Itu adalah rasa kagum, rasa dihargai dengan cara yang berbeda. Dio membuatku merasa diperhatikan tanpa pernah melanggar batas. Namun di sisi lain, Arman tetap menjadi suami yang luar biasa. Dia selalu ada untukku. Sekarang aku terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu aku mencintai suamiku, tapi apakah salah untuk merasa kagum pada pria lain? Hari itu aku pulang lebih lambat dari biasanya. Suasana rumah sudah sepi ketika aku membuka pintu. Arman sudah tertidur di sofa dengan televisi menyala. Di atas meja ada secangkir teh hangat dan sebuah catatan kecil. "Aku tahu kamu pasti lelah. Minum ini sebelum tidur. Aku sayang kamu, Sarah." Itu adalah pesan yang Arman tulis. Hatiku berdebar-debar. Arman selalu seperti ini, memahami kebutuhanku, bahkan sebelum aku menyadarinya sendiri. Dia suami yang luar biasa. Dan aku merasa bersalah karena memikirkan orang lain. Namun di sisi lain, pikiran tentang Dio tidak juga hilang. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, keluarga, dan rutinitas. Tapi setiap kali aku di kantor, kehadirannya selalu terasa. Puncaknya terjadi saat ada acara gathering di kantor.
Kami semua diminta bermain permainan kelompok. Aku dan Dio kebetulan berada di tim yang sama. Sepanjang permainan, Dio terlihat seperti biasa, tenang, sabar, dan fokus. Namun di satu momen, aku terpeleset saat mencoba menghindari lawan. Dio dengan refleks menangkapku sebelum aku jatuh. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya dengan nada serius. Aku mengangguk sambil mencoba mengendalikan nafas. Tapi di saat itu mataku bertemu dengan matanya dan aku merasa sesuatu yang tidak seharusnya. Sepulang dari acara itu, aku merasa kacau. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang aku rasakan? Kenapa dia terus ada di pikiranku ini? Aneh aku ini. Kok bisa aku terlintas seperti ada perasaan kecil di hatiku? Di rumah, Arman seperti biasa menyambutku dengan senyum dan pelukan hangat. Dia tidak pernah mencurigai apapun. "Gimana caranya?" tanyanya sambil menuangkan air untukku. "Seru ya?" Aku hanya menjawab singkat, "Iya, seru kok." Tapi di dalam hatiku ada rasa bersalah yang terus menggerogoti. Aku mencintai Arman. Aku tahu itu. Tapi Dio membuatku merasa ada sesuatu yang hangat. Aku merasa dilihat, dipahami dengan cara yang berbeda tentunya. Beberapa hari kemudian, Dio datang ke mejaku dengan wajah serius. "Sarah, aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Aku merasa jantungku berdegup kencang. "Ada apa, Dio?" Dio terdiam sejenak seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku gak tahu gimana harus bilang ini, tapi aku rasa kamu harus tahu. Aku sebenarnya sudah lama mengagumi kamu, Sarah. Tapi aku tahu kamu sudah menikah dan aku gak mungkin menghancurkan apapun soal rumah tangga kamu. Aku terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Dio mengalihkan pandangannya, jelas merasa tidak nyaman. "Aku gak berniat untuk merusak kebahagiaan kamu, Sarah. Aku hanya ingin jujur supaya aku bisa melangkah tanpa merasa ada sesuatu yang belum tersampaikan padamu, Sarah." Kata-kata Dio terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tahu Dio tulus dan dia membuat segalanya semakin sulit saat itu. Tapi saat aku melihat Arman yang sedang bermain dengan anak kami, aku merasa dihantam kenyataan. Arman adalah pria yang telah bersama aku sejak aku muda. Sejak aku kuliah, dia yang selalu mencintaiku dengan cara yang paling sederhana namun mendalam. Namun perasaan terhadap Dio tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi ada suamiku yang luar biasa, yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Di sisi lain ada Dio, pria yang tidak pernah memaksakan apapun, tetapi tetap berhasil membuatku merasa sesuatu yang berbeda. Apakah aku harus jujur pada Arman tentang apa yang aku rasakan? Atau haruskah aku mengubur perasaan ini dalam-dalam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Episode 1 sampai di sini. Di selanjutnya kita akan melihat bagaimana keputusan Sarah akan mengubah hidupnya. Akankah dia tetap memilih Arman dan keluarga kecilnya, atau akankah dia memulai hidup baru dengan Dio? Nantikan episode 2 selanjutnya. Terima kasih.